Puspita, Ibu Febri. Wow, teman-teman semua sudah bergabung ya. Selamat malam semuanya. Ibu Andri Marantika, Ibu Ingrid, Pak Ya, Pak Bungkir, selamat Jo. bergabung. Cifung. Ya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Shalom, malam. Shalom. Selamat malam, Bu Yeti, ini. Selamat Ya, malam, shalom salam Cifung. semuanya. Baiklah teman-teman semua, kita selamat malam. Oke, kita akan berdoa pembukaan dulu dan doa pembukaan ini akan didoakan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Selamat malam, Andri. Alin sudah bersama kita ya. Silakan Bu Andri bisa doa pembukaan ya. Terima kasih Pak John. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Oke, Mari kita satu Shalom. dalam Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami agungkan. Di malam hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga malam hari ini, bahkan di sepanjang hari, di sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Bapa yang selalu ada bersama dengan kami Bapa. Kami percaya, kami mau datang untuk menyembah, mengagungkan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang patut kami agungkan untuk selama-lamanya Bapa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama kami mulai dari awal sampai akhir. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Amin. Sudah Pak John. Suaranya Pak John belum dibuka mic-nya. Mic-nya belum dibuka Pak John. Oke, bisa dengar ya suara saya ya? Ya. Bisa. Oke, baiklah kita akan mulai ibadah kita malam ini dan kita sambut host kita yang luar biasa. Inilah dia. Oh, Bu Ingrid ya, Bu Maria, Bu Lea. Oh, haleluya. Selamat bergabung ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Oke, selamat bergabung ya. Tiga sister ini. Udah serangkai, Kita Pak. sambut host kita malam hari ini. Oke, Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri. Silakan memberitahukan siapa-siapa yang bertugas malam ini, Bu Yeti. Siap. Terima kasih. Shalom Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Shalom untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini sebagai host untuk menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Ini caranya beda. Untuk hari ini, Caranya buka beda. Ini bergabung ya. Bapak Pastor John Sarbunan, pendoa dan juga untuk menaikkan doa profetik adalah Ibu Ong Gyokim. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia Esti dari Sidoarjo. Selanjutnya doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dan selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilahkan. Iya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Dan selamat malam Ibu Ong Gyo Kim sudah bergabung ya bersama kita malam ini.
Malam yang luar biasa kita bersama dengan Tuhan ya. Oke, Bu Lea, apakah mau nyanyikan satu pujian di sana, Bu Lea? Ya, bentar Pak, dipanggilkan Pak Yer. Teman-temannya Bisa Bu nggak Geria sama mainkan, Bu bisa nggak keyboardnya? Bisa, Ingrid mau bisa. nyanyi silakan. Ya, sebentar Pak John. Pak Yer, keyboard. Dong. Oke. Oh ya. Ya baik Pak John. Baik Om John. Ini di kosnya Mimi Pak John. Masak lah. Bu, cari lagu yang sekali itu. Ini di sini mana? Videonya apa kan nih? Aduh, masuk di lirik lagi. Ya gula anak lirik. Enggak persiapan Pak Jam. Kali Yesus. Kali Yesus mana apa? Mana ini liriknya di ini? Liriknya piye aku udah iso teh. Ya. Masuk sampai sini enggak Pak? Pak Yer? Oh. Mana adanya Pak Yer? Ya, agak keras Pak. Ya. Oke, dipersilakan. Ya, Pak Jon. Ayo. Ayo cek, ayo cek. Pak Yer. Ketinggian waktu ya kan? Ketinggian nih ada. Ayo. Ya. Dalam segala keadaan waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Aku kuat maupun lemah, Tuhan Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru kali Yesus selamanya Yesus hilang karena kasihnya. Yesus cinta kau selamanya. Ada satu lagu. Setiap musim kehidupan, waktu berkurang maupun lemah, tetapi itu yang mempesona hatiku.
Demi hidup dan kesempatan baru kali ini selamanya cinta selamanya selamanya takkan hilang karena pastinya bercinta kau selamanya sekarang pastinya sekarang cinta kau selamanya Yesus cinta kau selamanya. Terima kasih Pastor Jo. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bu Lea Siwalete dari kota Surabaya ya, dan teman-teman Bu Maria Payer dan juga Ibu Ingrid ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan nyanyikan satu lagu lagi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Semua kita ambil keputusan sekali Yesus tetap Yesus. Bilang amin. Ya, tidak ada yang bisa menggantikan Dia dalam hidup kita semua. Amin ya. Sekali engkau ikut Yesus, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ya, saya doakan supaya Pak Lukas selamat bergabung ya. Sudah bersama kita di malam ini. Oke, kita coba nyanyikan satu pujian ya. Ini karena masalah signal. Siapa yang mic-nya masih terbuka, tolong dimatikan dulu ya. Oke, supaya kita bisa menikmati pujian malam ini dengan baik. Haleluya. Praise God. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Oke, mari kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Kau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kita akui bersama-sama betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami mengakui Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Allah di hidup kami hanya Engkau, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Sambil kita angkat tangan sama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, katakan hanya Dia Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan. Oh, Kau tetap
Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Oh, kami akui Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Oh, hati kami menyembah, hati kami menyembah, hati kami menyembah. Hati kami bersyukur, hati kami bangga punya Allah seperti-Mu. Tiada yang lain, sungguh banyak Kau, sungguh banyak Kau. Haleluya. Berapa banyak malam hari ini yang datang dengan hati yang menyembah, dengan rasa bangga kita memiliki Allah seperti Dia. Sungguh tidak ada yang lain selain Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita membuka kedua tangan kita sebagai satu tanda kita menyembah Tuhan dengan sungguh, kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, kita menyembah Dia dengan rasa bangga, oh rasa kagum akan Tuhan. Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari sembah, mari sembah, oh sembah Dia. Kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh betapa ku bangga punya Bapa seperti-Mu, punya Allah seperti-Mu. Sungguh-sungguh tiada yang lain, sungguh hanya Kau, sungguh hanya Kau. Haleluya. Ora basyata karala barala barala bayarala barala. Mari menyembah, mari menyembah. Nama syata karala barala barala barala. Ora basyata karala barala 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 basiki arala barala 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 barala. Ira barala basyata karala barala 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 basiki arala barala barala barala. Ora basyata karala barala 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 barala. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Ora basyata karala barala 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 barala. Ira basyata karala barala barala barala. Ira barala basiki arala barala 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 barala. Ora basyata karala barala barala barala. Tidak ada yang menyaingi Engkau di dalam hidup kami. Ina masyata karala barala barala barala. Ina masyata kayarala barala 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 barala. Sungguh dari hati kami dan bibir kami mengakui Tuhan, tidak ada nama lain yang kami sembah, tidak ada nama lain yang kami puja, tidak ada nama lain yang kami muliakan kecuali nama Tuhan kami, nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang perkasa, Tuhan kami yang dahsyat, Yesus namanya. Sembah Yesus. Semadakah suara kita sembah Dia? Kami angkat hati Tuhan, kami angkat suara untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ditinggikan Engkau, diagungkan Engkau.
Haleluya. Pujilah Tuhan. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan ya. Selamat malam Bu Nini Herawati, Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman ya. Sudah bersama dengan kita semua pada malam ini. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Cifung. Ada di sana, Cifung, silakan berdoa dulu. Ya, Pak Pendeta John, malam. Malam, haleluya. Mari kita berdoa menyatukan hati. Bapa, kami datang kepadamu, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Allah yang mulia, Raja segala raja yang perkasa Bapa. Kami datang kepadamu, satukan hati kami, pikiran kami Bapa, sehingga kami fokus kepada firman-firman yang hidup yang disampaikan dengan Pak Pendeta John. Urapi Pak Pendeta John Tuhan dari ujung kaki hingga ujung rambutnya, biar firman ini menjamah kami dan kami mengerti akan kebenaran dari firman-Mu. Kau bukakan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hanya Engkau yang kami rindukan. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku Bapa. Kami berserah kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang suci, yang mulia, yang dahsyat, Allah yang tidak pernah ada tandingannya. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya ada mujizat-Mu. Setelah firman disampaikan tadi, terobosan-terobosan terjadi, pemulihan-pemulihan terjadi di dalam kami. Kami tahu Tuhan Pak Pendeta John yang Kau pakai untuk kemuliaan-Mu akan terjadi banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Yesus. Nama segala nama Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja, Allah yang perkasa Bapa, segala kemuliaannya bagi-Mu Bapa. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, dan biar nama-Mu ditinggikan di bumi ini dan di surga. Terima kasih Bapa. Kirimkan malaikat-Mu Tuhan di tempat gereja CLDD ini. Biarlah kuasa darah-Mu sendiri menutup bungkus kami, melindungi kami, mengkantor kami semuanya. Kami tidak takut akan apa yang terjadi, tapi kami percaya Engkau sudah menang, maka kami anak-anak-Mu di gereja-gereja akan menang. Dalam nama Yesus, urapi kami semua Tuhan, jadikan kami seperti Maria yang duduk manis mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, sehingga nama-Mu dibesarkan, dan kami menjadi alat-alat kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan Pak Pendeta John ke dalam tangan-Mu Bapak. Urapi Pak Pendeta John Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dan nyatakan kuasa-Mu. Di mana firman diberitakan, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cifung. Ibu Nani. Wow, Pak Lukas. Shalom Pak Lukas. Oke. Haleluya. Oke, selamat malam Bu Nini Herawati dan semuanya ya yang sudah bergabung malam ini. Oke, saya ingin menyapa dulu Ibu Nini Herawati. Shalom. Iya, shalom Pak John. Oke, lagi di mana Bu Nini? Apa sudah di rumah? Apa masih di kantor? Baru sampai di rumah Pak John. Baru sampai. Oke, praise God. Luar biasa ya. Apa kabar semua teman-teman? Sehat semua ya? Sehat semua Pak John. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Ya, oke. Baiklah, puji Tuhan. Ya, malam ini Ibu Rosalin, orang tua kita, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya yang kita akan pelajari di malam ini. Oke, apakah ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu? 601. Iya, benar sekali. Wow, luar biasa ya. Semua orang-orang yang cinta Tuhan ya, tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Hari demi hari, minggu demi lepas minggu, bulan berganti bulan ya. Dan kita sudah malam ini sudah tiba di serial yang ke-601 ya. Tidak terasa Bapak Ibu. Dan semua tetap antusias dengan Tuhan ya. Oke. Mari saudara, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Tema kita di dalam serial yang ke-601 ini adalah kita masih bicara tentang kemuliaan Tuhan ya sepanjang tahun ini. Oke, kemuliaan Allah dalam ini buah Roh Kudus ya. Oke, ini dia. Saya ulangi sekali lagi, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus ya. Nanti kita akan pelajari buah Roh Kudus itu apa saja ya.
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tanya sama-sama dulu. Kita bertanya ya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus? Ya, ada. Ya, Pasti ada. ada ya, amin, puji Tuhan. Lalu bagaimana kalau itu ternyata bukan buah Roh Kudus ya, tapi itu adalah buah-buah kedagingan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, benar sekali. Oke, malam ini kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 ya. Oke, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat ini buat kita semuanya. Iya, oke. Terima kasih Pak John, kesempatan yang Yes. diberikan. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini, ya shalom. Diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Amin. Coba bertanya hari ini, siapa yang pimpin hidup saudara? Apakah Roh Kudus ataukah manusia kedagingan yang pimpin saudara? Ya, nanti kita lihat ada perbedaan antara orang yang dipimpin roh dan orang yang dipimpin daging, itu beda sekali. Oke, hari ini Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dalam buah Roh Kudus ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kekristenan ini Tuhan ingin ada 3 buah yang kita hasilkan. Apa saja buah itu? Pertama itu adalah buah pertobatan ya. Bertobat dulu Bapak Ibu sekalian dari segala dosa-dosa. Baru kemudian setelah itu kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan memiliki buah-buah Roh Kudus. Itu yang kedua ya. Buah yang pertama buah pertobatan, buah yang kedua yaitu buah Roh Kudus. Baru yang ketiga yaitu buah jiwa-jiwa, saudaraku ya. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, itu dia akan mempunyai buah pertobatan ya. Jadi dia itu akan menjadi orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi dulunya haleluya, sekarang haleluya. Nah, itu buah Roh Kudus ya. Dulu alkohol, sekarang Alkitab. Amin ya. Dulunya suatu jauh dari Tuhan, sekarang dekat dengan Tuhan. Amin ya. Nah, itu dia Bapak Ibu, orang punya jiwa, punya buah ya, buah pertobatan. Lalu buah yang kedua yaitu buah Roh Kudus. Nanti kita akan pelajari di sini buah Roh Kudus itu apa saja ya. Dan yang ketiga yaitu buah jiwa-jiwa. Jadi Tuhan ingin kita ini tidak jadi orang yang egois ya. Kita hidup untuk memikirkan orang-orang lain yang mereka perlu diselamatkan ya. Saudara-saudara, tadi dalam hati saya ada sedikit ada satu gejolak di hati saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Solo ini, saya saat ini ada di Solo Bapak Ibu ya. Karena saya dengar informasi dari malam, itu di Solo diadakan satu acara. Nah, sebelumnya itu adalah acara bagaimana warga Solo mereka menyambut kepulangan presiden yang dari Solo, yaitu Bapak Jokowi ya. Dan itu katanya sampai jalan macet, saudaraku. Sampai orang itu hampir harus tunggu 3 jam. Ya, saudara, itu dia. Lalu kemudian setelah itu ada acara haul ya. Saudara kita yang saudara sepupu kita mereka mengadakan semacam pengajian gitu. Jadi hotel-hotel penuh semua Bapak Ibu ya. Untung saja di hotel yang saya tempat ini masih ada 1 kamar ya, puji Tuhan. Paling tidak saya bisa letakkan kepala ya, bisa istirahat ya. Nanti setelah ibadah subuh malam ini saya siapkan firman, besok pagi baru habis itu saya letakkan kepala karena besok saya masih ikuti ada salah satu ini ya workshop ya yang bagi saya itu sangat penting. Nanti selesai hari Jumat baru saya pulang ke Kediri. Dan setelah itu bisa istirahat ya, Jumat malam, besok paginya, Sabtu pagi, berangkat lagi ke Surabaya dan kita bertemu di sana ya, di restoran Plate 88. Saudara-saudara tentu sudah dapat undangan ya, yang dikirim tadi di grup itu ya. Oke, doakan supaya semuanya bisa berjalan lancar ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan lihat hal-hal penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam buah Roh Kudus. Bilang buah Roh Kudus ya. Buah Roh Kudus adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Ini Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang punya Roh Kudus,
Oleh siapa? Roh Kudus. Amin. Ya. Gak mungkin orang punya buah Roh Kudus, dia dipimpin oleh roh yang lain. Gak mungkin ya. Semua kita yang punya selaku buah-buah Roh Kudus, kita pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu sudah pasti itu. Nah, kita akan pelajari hal ini dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Kalau saudara mau tanya apa itu buah Roh Kudus dan buah Roh Kudus itu seperti apa saja namanya buah Roh Kudus ya, kita akan lihat di sini. Oke, dari ayat-ayat ini saudara-saudaraku, kita akan mendapati ada 3 kebenaran ya, saudara-saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus ya. Karena terlalu banyak sekali umat Tuhan hari-hari ini, mereka tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus. Sudah bertanya apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja ya. Apakah dia juga melayani? Iya, dia melayani. Tapi ada tapinya, saudaraku. Banyak dari mereka ini tidak mengerti tentang apa, Bapak Ibu? Kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus. Cuma berlabel agama, saudaraku. Betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul mungkin dia melayani, tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus. Nah, kita akan pelajari bersama-sama ya, saudara-saudaraku. Mari kita lihat siapa dia. Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat ada 3 ciri tentang orang-orang percaya yang punya buah Roh Kudus. Yang pertama ini dia, ciri yang pertama. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Dia mengerti pentingnya buah Roh Kudus, ya. Buah Roh Kudus itu dari Allah. Katakan amin, ya. Kalau buah daging itu dari siapa? Itu dari setan, ya. Oke, mengerti pentingnya buah Roh Kudus. Saya tanya bagi Bapak Ibu, penting nggak buah Roh Kudus itu bagi kita? Penting nggak, Bapak Ibu? Penting. Wow, Cifung mantap sekali, ya. Nah, mengerti pentingnya buah roh dari Allah, ya, buah roh dari Allah yang menyatakan apa? Kalau orang punya buah roh dari Allah, dia menyatakan kasih, bilang kasih, amin ya. Kenapa menyatakan kasih? Kasih itu datang bersumber dari Allah, dan kasih ini akan membawa kita sampai pada kekekalan. Katakan amin ya. Ini dulu, saudaraku. Kita perlu mengerti hal ini. Kalau tanpa demikian, kita tidak akan pernah bisa mengerti. Ya, Bapak Ibu. Oke, dan itu selain dia menyatakan kasih, dia menyatakan juga tentang kerajaan Allah. Bilang kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan Allah itu apa? Pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita. Ya, itu dia. Coba dilihat ayatnya, Bros. Galatia pasal 5 ayat 22. Bentar. Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, sebentar Pak John. Oke. Galatia. Haleluya. Ya, ada yang mau bisa bantu? Ya, sebentar sudah masuk. Sudah dapat ya? Oke, silakan. Galatia 5. Aduh. Untuk kepencet lagi. Ya. Galatia 5 ayat yang kedua. Ayat 22. 22. Ya, benar sekali. Iya. 22. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Amin. Amin. Ini saya bagi ada 3 ya. Yang pertama ini buah roh ialah apa? Pertama kasih, kedua apa? Sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kesabaran. Ya. Yang kelima apa? Kemurahan. Nggak medit, nggak pelit, nggak ijiran. Amin ya. Lalu kemudian yang keenam apa? Kebaikan. Dan ketujuh kesetiaan. Sempurna. Bilang sempurna. Sempurna. Ya. 7 itu angka sempurna. Amin. Jadi soal lihat ya. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kalau orang mengerti kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus,
Maka yang pertama, ciri yang pertama, orang itu dia mengerti pentingnya buah roh dari Allah yang menyatakan kasih. Ya, setelah kasih baru dia menyatakan kerajaan Allah bagi dunia. Dunia yang apa? Dunia yang cemar. Cemar. Nah, dunia sudah penuh dengan berbagai macam dosa, mengakibatkan kasih seorang kepada yang lain hilang, tinggal dalam kebencian, kemarahan, dengan persungutan, hal-hal yang membuat dia tidak mengalami damai sejahtera, saudaraku. Ya, itu sebagai akibat apa saudara? Mereka kehilangan kasih. Ya, jadi ini yang pertama ini, Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengerti dulu. Mengerti pentingnya buah Roh Kudus, ya, buah Roh Kudus dari Allah yang menyatakan kasih dan kerajaan Allah bagi dunia. Amin, ya. Yang mengerti lambaikan tangan, bilang saya mengerti sekarang. Amin. Mari kita lihat ciri yang kedua setelah dia mengerti. Baru yang kedua, masuk ke tahap yang kedua, yaitu dia mulai memahami. Nah, memahaminya bagaimana, Bapak Ibu? Memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudara? Setiap orang percaya memiliki apa, Bapak Ibu? Memiliki sifat ilahi dan karakter ilahi, ya. Dalam apa? Dalam buah Roh Kudus. Katakan amin. Ya, kita lihat ayatnya, ya. Ini bagian yang kedua tentang buah-buah Roh Kudus ini apa saja? Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 23. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin, ya. Pertama, kelembutan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu yang kedua, penguasaan diri. Jadi dua buah roh bagian yang kedua ditambah dengan yang tadi 7 yang pertama itu, jadi sudah 9, ya. 9 buah Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Ini harus kita miliki, saudaraku. Jadi yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus? Yang kedua itu dia memahami, ya. Setelah dia mengerti, sekarang dia paham. Jadi ada tahap-tahapannya seperti itu, ya. Memahami pentingnya, ya, pentingnya setiap orang percaya memiliki sifat ilahi dan apa? Karakter ilahi. Saya tanya bagi Bapak Ibu, penting nggak sifat ilahi dan karakter ilahi dalam hidup orang percaya? Penting nggak? Penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Haleluya. Dulu penuh kemarahan, sekarang penuh dengan kesabaran, ya. Dulu penuh dengan kebencian, kedendaman, sakit hati, sekarang penuh dengan kasih dan pengampunan. Nah, itu dia orang punya buah roh. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu malas berdoa, sekarang rajin berdoa. Dulu tidak suka membaca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Jadi ada perubahan, saudaraku. Roh Kudus bekerja luar biasa, ya. Dulu orangnya kasar sekali, sekarang orangnya kok bisa lembut, ya. Putri Solo pun kalah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tahu Putri Solo, ya? Kalau kakinya diinjak bilang, Mas, nuwun sewu, kakiku di bawah. Nah, itu Putri Solo. Nah, orang yang punya kelembutan itu lebih lagi dari Putri Solo. Amin. Amin. Jadi kata-katanya nggak kasar, ya. Perilakunya nggak kasar karena apa? Ada sifat ilahi, ada karakter ilahi. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dulunya sukanya ngamuk, saudaraku. Dulunya suka, saudaraku, ya, marah-marah, tapi sekarang bisa menahan diri. Nah, itu orang-orang yang punya sifat ilahi seperti itu, ya. Karakter ilahi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat setelah pertama tadi dia mengerti, yang kedua memahami, baru kita lihat tahapan yang ketiga. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, siapa dia? Ini dia. Wow, ini dahsyat, ya. Yang ketiga, dia mengakui. Ya, mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui pentingnya dia menjadi milik Kristus. Bilang milik Kristus, ya. Milik Kristus Yesus. Siapa Kristus Yesus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Bilang amin, ya. Siapa yang hari ini menyadari bahwa kita adalah milik Kristus? Yang menyadari bahwa engkau adalah milik Kristus, lambaikan tangan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi engkau dan saya ini bukan milik diri kita sendiri, bukan milik cuma istri, untuk suami saja. Bukan untuk anak, menantu, tapi kita ini milik Kristus. Bilang amin, ya. Apa yang Kristus mau engkau lakukan, itu namanya orang yang telah mengakui pentingnya dia menjadi milik Kristus. Dulu dia bukan milik Kristus. Dia milik Tante Lucy. Tahu Tante Lucy? Nah, itu Lucifer, itu si iblis, Bapak Ibu sekalian, ya.
Tapi setelah dia bertobat sungguh-sungguh punya buah Roh Kudus, dia menjadi milik Kristus. Oke, kita lihat ya Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, 24, sorry. Iya, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Amin. Jadi kalau orang itu menyadari dia milik Kristus, apa yang terjadi? Dia menyalibkan apa saku? Menyalibkan daging, ya, kinan daging itu dijelaskan ya di dalam itu ayat 19 sampai 21 kemarin itu sudah menjelaskannya, perselisihan, perseteruan, roh pemecah, kedengkian, amarah, ya, iri hati, itu orang-orang yang saudaraku masih hidup dalam pola yang lama, pola duniawi, ya, itu kinan daging. Dan Alkitab berkata siapa yang mengikuti kinan daging, dia akan binasa. Tapi orang yang mengikuti kinan roh, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Oke, supaya saudara ingat khotbah saya malam ini, mari kita buat satu simulasi. Bilang, aku yang kaku harus dipaku di kayu salib. 1, 2, 3, katakan sama-sama. Aku yang kaku harus dipaku di kayu salib. Nah, itu orang yang mengerti, mengakui bahwa dia adalah milik Kristus seperti itu. Jadi nggak mengedepankan egonya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau orang masih ego, itu namanya dia belum menjadi milik Kristus. Kenapa? Karena egonya masih muncul, ya. Yang penting aku. Nah, itu orang yang bukan menjadi milik Kristus seperti itu, ya. Kalau orang milik Kristus, dia pasti menyalibkan semua kinan daging. Mau marah, dia ingat aku milik Kristus. Mau sakit hati, mau kepahitan, dia ingat, aku ini milik Kristus. Enggak jadi, Amin, Bapak sekalian, ya. Mau ngomong yang jelek-jelek, ingat, aku ini milik Kristus. Enggak jadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Mau sambat, mau ijir-ijiran dengan Tuhan, enggak jadi. Karena apa? Dia menyadari, dia mengakui bahwa dia ini adalah milik Kristus. Katakan amin, ya. Oke, Bapak Ibu, dari 3 ciri ini sekarang kita lihat, lalu apa dong hasilnya? Ya, kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya kita lihat ya, dia menjadi dewasa, bilang menjadi dewasa. Dewasa apa Bapak Ibu? Menjadi dewasa rohani, ya, dan nyata karakter ilahi di dalam hidupnya. Jadi ada orang itu dewasa hanya fisiknya saja, hanya umurnya saja, ya, hanya badannya saja yang dewasa, tapi rohaninya nggak dewasa. Nah, malam hari ini Bapak Ibu coba periksa, apakah engkau adalah orang yang dewasa rohani atau rohaninya masih kekanak-kanakan. Ini jangan sampai terjadi, ya Bapak Ibu sekalian. Malam ini siapa yang berdoa dan merindukan bahwa kita semua menjadi orang yang dewasa rohani, lambaikan tangan. Amin. Nah, orang dewasa rohani itu Bapak Ibu sekalian, ya, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mengerti dia mau kemana, dia sudah tahu. Itu orang yang dewasa rohani. Dan orang dewasa rohani itu benar-benar dia sangat-sangat bertanggung jawab, ya, dengan apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Kalau masih kanak-kanak itu masih harus diingat-ingatkan dulu, dilus-lus dulu, itu masih kanak-kanak Bapak Ibu. Nah, Tuhan waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia nggak akan mencari kekristenan yang masih level kanak-kanak Bapak Ibu, ya. Dia cari kekristenan yang sudah mencapai level dewasa. Katakan amin, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu orang-orang dewasa itu dia akan mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, ya. Tapi kalau anak-anak dia tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Katakan amin, ya. Amin. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, ya. Dan orang dewasa itu dia akan sangat bijaksana dalam hidup ini, ya. Dia tidak sembrono, Bapak Ibu. Itu orang yang dewasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu orang dewasa. Katakan amin, ya. Oke, ayatnya sudah diperdengarkan belum? Belum, Pak John. Oke, kita akan dengar ayatnya, ya. Ini yang pertama. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia menjadi dewasa, ya, menjadi dewasa rohaninya. Itu dahsyat enggak? Dahsyat Bapak Ibu. Orang tua siapa yang enggak sedih, ya? Orang tua siapa yang hatinya enggak hancur ketika melihat anaknya, saudaraku, ya, umur 1 tahun tingginya segini, 5 tahun kemudian tingginya sami mawon, ya, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian pancet enggak naik-naik, saudaraku.
Orang tua siapakah nggak sedih, nggak hatinya hancur ketika melihat anaknya nggak dewasa, ya, suaku, ya umurnya udah banyak, tapi ya begitu, ya, dia kerdil. Nah, banyak orang Kristen itu seperti itu, dan Tuhan benar-benar sedih sekali kalau melihat orang Kristen itu nggak dewasa rohani, ya. Oke, kita akan lihat dulu ayatnya, ya. Nanti silakan Bro Salim bisa memperdengarkan ayatnya. Oke. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Amin. Nah, amin. Mari sudah lihat, ya, karakter ilahi itu ada di mana? Perhatikan baik-baik. Mulai dari kesabaran. Orang yang sabar itu pasti subur. Kalau orang nggak sabar, itu dia mulai dekat dengan kubur. Tahukah siapa? Siapa di dalam kubur? Orang-orang yang mati. Makanya, hidup ini perlu ada kesabaran, ya. Nah, itu dia. Kesabaran, kemudian kemurahan. Jadi orang itu nggak medit, nggak pelit, nggak ijir-ijiran. Dengan Tuhan itu benar-benar dia murah hati sekali, ya. Itu kemurahan. Lalu kemudian ada kebaikan. Itu orang punya karakter ilahi seperti itu. Lalu kemudian ada kesetiaan. Orang tidak setia, aku tetap setia. Orang tidak taat, aku tetap taat. Itu orang-orang yang benar-benar mereka punya karakter ilahi dalam hidupnya seperti itu. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia berbahagia. Katakan berbahagia, ya. Alasannya apa? Dia berbahagia karena tidak ada hukum yang menentang buah roh dari Allah, ya. Kita lihat ayat ini, ya. Galatia 5 ayat 23. Ya, Galatia 5 ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Hukum yang mana mau menentang orang yang punya buah roh? Dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Dia punya kebaikan. Gak ada hukum yang menentang itu, baik hukum di sorga maupun hukum di bumi. Jadi di sini orang ini dia bahagia sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dia hidup itu tanpa perasaan-perasaan yang mendakwa, menuduh dia, membuat dia itu merasa berdosa. Karena apa? Dia hidup benar-benar mentaati firman. Bilang amin, ya. Itu orang yang punya karakter ilahi seperti itu. Haleluya. Dan kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia disalibkan, ya. Apanya yang disalibkan? Dagingnya disalibkan. Dengan apa? Dengan segala hawa nafsu dan keinginan duniawi, ya. Hal-hal yang berbau duniawi, yang berbau ini daging, nah itu harus disalibkan, termasuk dosa, ya. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 24. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Amin, ya, saudaraku. Itulah orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam buah Roh Kudus. Oke, kita akan berdoa bersama-sama malam ini, Bapak Ibu. Dan bila mana sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini, Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu. Minta Tuhan menjamah, melembutkan hatimu, supaya engkau memiliki hati seperti hati Tuhan, ya. Supaya hatimu diubahkan, dipulihkan Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan nanti Ibu Nini Herawati akan berdoa buat kita dulu, ya. Silakan Ibu Nini Herawati ada di sana. Haleluya. Oke, silakan Bu Nini. Ya. Ya. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah bisa berkumpul kembali Tuhan di ibadah JLCC Zoom ini Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah, memuji, menyembah, bahkan terlebih lagi sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadikan kekuatan iman kami ya Tuhan. Dan kami tetap bersandar berharap ya Tuhan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Raja di atas segala raja yang layak kita sembah ya Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh belajar ya Tuhan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati juga Tuhan hamba-Mu Pastor John ya Ya Tuhan. Yesus. Yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan beliau Tuhan dimanapun berada Tuhan, Ya Tuhan Yesus. melindungi ya Tuhan. Amin. Dan sekarang berada di kota Solo Tuhan. Ya Tuhan Yesus. lindungi dan dijauhkan dari segala macam Amin. kuasa-kuasa roh-roh jahat ya Tuhan. Ya Yesus. Manusia-manusia yang ingin berbuat jahat Tuhan, Ya Tuhan Tuhan. menjauhkan, Tuhan Amin. melindungi. Terima kasih Tuhan dan juga diberikan kesehatan ya Tuhan. Yes. Biar lebih hari lebih lagi Tuhan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Dan juga Haleluya. diberkati juga Tuhan untuk keluarga istri dan anak-anaknya Tuhan. Juga Ya Yesus. dimanapun anak-anak yang berkuliah, sekolah Ya Tuhan Tuhan. juga berkati. Biar menjadi sukses ya Tuhan dan berhasil. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati kami semua yang sudah hadir malam Amin. hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan. Kami percaya Tuhan, kami semua adalah orang-orang manusia yang lemah ya Tuhan. Tapi Ya. kami setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami menjadikan kuat ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami dalam pergumulan, persoalan semua Tuhan, Ya kami Yesus. bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar ya Tuhan bagi kami yang mendalam masalah ya Ya Tuhan. Yesus. Dan juga Tuhan, apapun yang dipergumulan dalam sakit penyakit Tuhan juga Ya Tuhan yang Yesus. jamah. Bilur Amin. Tuhan tetap menjadikan kesembuhan buat kami semua Yes. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa juga Tuhan berkati semua yang hadir malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Terima kasih Bu Nini Amin. Erawati dari Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang Amin. meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Terima kasih Pak Lord. John. Sama-sama Bu Nini. Oke, Ya, kembali kepada host. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya sekarang doa profetik dinaikkan oleh Ibu Atanasia Esti dari Sidoarjo. Dipersilakan. Shalom, saya ya Bu Yeti, bukan Bu Om. Baik. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, Ya, shalom. siang Oma di Jerman. Ya, semangat. Ya, saya akan menaikkan doa berpetik bagi bangsa dan negara, juga untuk gereja kita CLCC tercinta yang kita aminkan dengan air isi. Amin. Doa perpetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan Yes. gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Perintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Amin. Korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua sudah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. dan di sorga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Kuasa dan mujizat ajaib
sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan oleh karena terjadi dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan terjadi. Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Terima kasih Ibu Atanasia Esti yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti waktunya yang sudah berikan buat saya. Selamat malam, shalom semuanya. Saya akan membawakan pengumuman info gereja GKI CLCC. Amin. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu, dimulai pukul 10.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Resto Flat 88 Citraland dekat Ciwok, Citraland, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday. Ya, selanjutnya spesial happy birthday bulan Oktober 2024. Tanggal 25 bulan 10 2024, Ibu Yermia Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Ong Gyo Kim. Amin. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Terima kasih Ibu Ong Gyo Kim yang sudah menyampaikan pengumuman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosali. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Ibadah sudah selesai. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Dan malam ini kita akan naikkan doa deklarasi ya. Siapa yang belum kebagian ya? Oke, ada Bapak Lukas Krisnanto. Nanti doa deklarasi ya. Dan ada Ibu Lea Siwalete, ada Ibu Febri ya. Oke, akan doa deklarasi malam hari ini ya. Untuk permohonan doa yang singkat saja. Sehingga kita benar-benar
Waktunya lama, cepat Pak ya. John, Ya, sebentar Pak John. Minta doa, ini namanya Pak Delak, teman dari Bu Nini juga. oh Pak Saat Bella. ini sedang opname di Rumah Sakit Surabaya. Jadi minta dukungan doa. Namanya Pak Delak. Pak Belat, sakit apa Pak Belat? Ya, sakit apa Bu Yeti? Ini Bu, mungkin ya terlalu lelah ya, capek mungkin ya. Oh, Jadi sehingga kelelahan. drop. Iya, iya. Jadi supaya dia bisa sehat kembali dan bisa bergabung lancar bekerja sama-sama Bu Yeti gitu Pak John. Ya, baik. Ya, Pak Belat namanya ya. Delak, ya Delak. Oh, Delat. Delat apa Belat? DELAG. Oh, Delta ya, Delta. Delat. Delta, iya. Delat. Oke. Ya, silakan Pak Lukas Terima kasih, Pak deklarasikan. John. Ya, Bu sama-sama. Yeti. Ya, sama-sama. Ya. Pak Lukas, Ibu Yeti, Ibu Febri dan Ibu Lea ya akan menaikkan doa deklarasi ini, dan kita semua akan berkata ketika mereka bilang amin dan kita bilang terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oke, silakan Pak Lukas yang pertama, nanti disusul oleh Ibu Lea Siwalete, lalu kemudian Ibu Febri Asari. Oke, kita akan berdoa ya. Silakan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, deklarasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit di jemaat gereja Celsius ini, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah, terjadilah. Amin. Oke, yang kedua, Ibu Lea Siwalete. Dalam nama Tuhan Yesus akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Ibu Febri Asari. Ibu Febri Asari ada di sana? Sudah keluar. Oh, oke. Baik, silakan Ibu Rosalin bisa menggantikan Ibu Febri Asari. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin ya, terjadi apa saudaraku? Oh, kuasa Tuhan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Malam ini, Tuhan yang baik ada bersama kita. Oke, kita akan berdoa untuk Pak Belat ya. Haleluya, kuasa-Mu ada di sini. Terima kasih Bapak ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita adakan tangan di depan layar monitor ya. Kita berdoa untuk Pak Belat ya. Kita doakan untuk Pak Belat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Makasih Yesus. Oh, giranglah. Ya. Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang. Kali lagi nyanyikan, come on. Giranglah. Haleluya. Oh, Giranglah. Yesus. Yesus
Oh, gila. Karena nama ya nama sih nama. Yesus, Oh, cinta pada saya. Oh, gila. Mari kasih tepuk tangan yang meriah. Yang mengalami kasih Tuhan berikan sorak sorai paling dahsyat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin ya, Bapak Ibu mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan di depan layar monitor, dan malam ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berkata hari ini Pak Delak, kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, terima kekuatan, terima pemulihan, terima mujizat oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah menang, jadilah sembuh. Ibu Puspita, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Yeti, Ibu Ingrid, oh Ibu Lea dalam nama Yesus. Ibu Febri, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Ong Kim, engkau sembuh. Ibu Rosalin, Ibu Atanasi, engkau sembuh. Ibu Andri Marantika, engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau, Ibu Nini Rawati, engkau sembuh bersama anak Dev, cucunya sembuh dalam nama Yesus. Cifung, engkau sembuh dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini disembuhkan Tuhan. Pak Lukas, engkau sembuh dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga, malam ini kami percaya anak-anakmu yang datang dengan iman, mereka sudah disembuhkan Tuhan. Cucunya Ibu Ong Kim, anak Carlos di Aussie, Tuhan sertai dia, dan kami percaya Tuhan juga menyertai cucu Bu Rosalin dan Herman yang datang ke Indonesia untuk sertai bersama orang tuanya. Terima kasih Bapak, kami bersuka cita malam ini ada sesuatu yang ajaib sudah mengalir. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan berkati kebaktian besok pagi. Ibu Atanasia dan tim yang melayani juga kebaktian besok malam. Dan juga besok siang Tuhan memberkati Ibu Yeti yang juga akan melayani besok malam. Tuhan sertai bersama dengan timnya. Terima kasih. Berkati kebaktian tanggal 26 juga Tuhan memberkati, semua dilancarkan, dimudahkan. Dalam nama Yesus, semua yang ambil bagian dalam pelayanan tersebut, kuasa Tuhan, urapan Allah mengalir saat ini juga. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Allah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima malam ini Ibu Andre, terima mujizat ajaib sudah terjadi atas hidupmu dan keluargamu dan semua yang hadir malam ini. Engkau sudah diberkati bersama dengan semua anak mantu cucumu, keturunanmu semua sudah diberkati Tuhan. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pastor John. Ya boleh Tuhan berkati ya. Ya boleh buat Tanasya. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Pastor Omaros, Bu Ong, Pastor John, Pastor Pak Lukas, Bu Ingrid. ya Bulia. Oke, semangat teman-teman semua. Ya. God bless you all. God bless you all. Selamat malam. Sayonara. Selamat beristirahat Pak John. Ya, terima kasih Bro Salim. Lakers 8. Lakers 8. Dankjewel. God bless you. Selamat malam. Selamat beristirahat ya.
Oke, Sampai saya jumpa besok pagi. sampai jumpa. Alarm dinyalakan Bu Yeti. 88. Oke. Ya, persiapan. Ya, Ya. selamat malam ya semuanya. Selamat malam. Ya. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas Bu Ya, Rosalie. Tuhan berkati bye. ya. Ya, Bye. 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 Bye.